bisa dengan cara kita harus punya positive mind. Baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi karakter, baik dari sisi attitude, Bapak Ibu harus lebih kuat. Padahal sebenarnya mereka akan bela-belain beli kuota ketika mereka ingin main kuota, main game. Mereka mau akses YouTube, mereka akan beli kuota. Jangan pernah mengukur rezeki dari banyak kerugian yang didapati. Jangan kenapa? Supaya kita harus ingat kita kemana. Apa bahasanya? Kalau ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang Bapak Ibu punya. Bahagia kan? Kalau ingin lebih damai lagi, berbagilah bahagia yang kita punya. Siapa yang stres di masa kayak gini? Yang sering nuntut, yang dituntut gak ada, yang sering minta, yang diminta gak punya, yang berharap, yang diharap palsu. Hoax. Jadi akhirnya gak dapat apa-apa. Kita jangan jadi kayak gini. Bapak Ibu tahu kodak gak? Tahu. Tahu ya? Kalau Bapak Ibu tahu kodak, berarti saya tahu Bapak Ibu itu kelahiran tahun berapa. Karena dia tadi saya tanya tahu kodak aja lah jawab. Pesan hari ini habis, jawab. Berarti kan sudah ketahuan. Berarti satu generasi balik kan. Asa 400. Asa 400 masih ingat kan Pak? Dulu Mas gak kayak gini Mas, orang masih ganti dia dulu betul-betul ngatur masang roll film, salah masang kebakar filmnya, yang becak, gak bakal jadi, atur mau beli yang mana, ya kan? Jadi saya mau ceritain gini, Kodak ini Bapak Ibu sudah menemukan riset di tahun 90-an, tahunnya 1991, bahwa besok itu akan ada kamera digital. Tapi si Kodak ini tidak mempublish. Mengapa? Karena bisnisnya roll film. Nah kalau dia publish ini habis dong. Dia pikir safe. Apa yang terjadi? Provider lain mempublish kamera digital. Bukan hanya habis, gagal menjadi pelopor pertama. Tahun 96, Kodak itu perusahaan besar dengan market capital 28 miliar dolar. 28 miliar dolar kali kan 14.000. Pegawainya 140.000 seluruh dunia. Tahun 2012 dinyatakan bangkrut, menyisakan 17.000 pegawai. Dan di tahun yang sama, Instagram berdiri dan tidak berapa lama membubuhkan market capital 1 miliar dolar dengan pegawai cuma 13 orang. Dulu orang pakai Instagram mana ada bisnis. Memang niatnya, saya dulu awal Instagram nggak ada orang jualan. Memang niatnya mau nyimpan foto, upload foto memang niat. Daripada di album kenangan. Tapi tidak apa-apa biar fotonya di albumnya biar dimakan rakyat gitu. Kena jamur gitu. Tapi yang penting-penting kan akhirnya di scan, diunggah sini kan awet jadi. Nah karena banyak yang ikut termasuk artis-artis pada ikut, banyak yang ikuti. Pertanyaannya saya sekarang begini, kalau Bapak Ibu diikuti jutaan orang, terus mau diapakan itu orang? Ya bisnis lah, sama kayak kita alumni SMK Negeri 1 Sedayu, mereka udah lulus 10 tahun kemudian mereka berkumpul ada 40 orang. Terus ngapain setelah berkumpul? Ya mesti arisan. Gak mungkin hanya diam-diam, berkembang Bapak Ibu. Endorse, nah maka anak-anak kita itu mesti main di sini. Betul nggak? Tuh main sini. Maka kita juga sebagai guru juga harus bermain di sini. Samakan frekuensinya. Saya 15 Oktober yang lalu nulis tentang engagement rate. Ya, apa itu engagement rate? Dan untuk melihat SMK Negeri 1 Sedayu itu di dunia digital kapasitas yang bagus apa enggak, itu nanti bisa dilihat dari engagement rate.
Memang jumlah follower, jumlah subscriber itu menentukan, itu Anda termasuk yang idola atau bukan. Tetapi yang paling utama lagi dilihat adalah engagement-nya. Apa itu engagement rate? Engagement rate itu menurut findyourinfluencer.co.uk itu adalah kalau kita punya medsos, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, bahkan berapa yang nge-share dibagi jumlah followernya, dapatlah engagement rate. Nanti dilihat di SMK Negeri 1 Bantul berapa engagement rate. Kalau kurang dari 1% itu rendah. Bapak Ibu punya Instagram, engagementnya kurang dari 1%, rendah. Makanya Bapak Ibu itu ngupload foto, gak ada yang bergetar, gak ada yang terpengaruh, gak akan ada orang yang langsung melihat itu menjadi sesuatu. Enggak, biasa aja orang. Siswa juga gak bergetar. Tapi kalau Bapak Ibu engagementnya di atas, katakanlah 1 sampai 3,5, berarti sudah bagus. Bapak Ibu komen, mesti nanti ngomong, kemarin upload ini ya Pak, mesti kenapa lah? Kemarin Bapak bikin ini kan, bikin story kan, oh Bapak bikin reel kan, mesti pengaruh karena ada apalagi Bapak bisa masuk ke dunia mereka. Oh udah, mereka udah ngikutin. Ngomong di situ, pengaruh Pak. Mempengaruhi orang lewat sini. Ini sekarang caranya kita tidak mesti harus ketemu mereka langsung, capek Bapak nanti. Kapan ketemunya, kena hari libur. Cara paling efektif mempengaruhi mereka adalah main di media digital. Udah. Karena vlog TikTok hidup tuh ya kayak gini. Nanti cari siapa lagi baru TikTokan dengan siapa. TikTokan dengan sahabat Ansor, TikTokan sama Kokam, TikTokan sama orang Kesbang, TikTokan sama gila, jangan main-main di belakang yang beliau itu banyak sekali. Ya, itu kan mengaruhi Pak. TikTokan itu yang mereka lihat sekarang. Ketemu Bapak nggak setiap hari, tapi dengan Bapak upload mereka nggak lihat. Apalagi sempat viral, wah udah. Pengaruh Pak. Pengaruhnya luar biasa. Tapi nanti ada yang nggak suka, ada yang nggak suka, nanti yang suka membela yang nggak suka. Raffi Ahmad, orang yang beruntung pertama kali dapat vaksin. Kita belum, Raffi udah. Malam hari, Raffi ngadain acara party dengan teman-temannya, buka masker. Dikritik orang kan? Wow, Raffi. Tahu netizen, followernya Raffi. Apa kata mereka? Ya wajar dong Raffi Ahmad buka masker. Untuk melihatkan imunnya kuat setelah divaksin, dia memang harus buka masker. Tenggelam yang gak suka sama Raffi. Tenggelam Pak. Kenapa? Pendukungnya lebih banyak daripada hatersnya. Kalau Bapak di dunia digital, main, Bapak harus main. Karena ini cara mempengaruhi mereka paling cepat. Nanti belajar setelah ini program menaikkan engagement rate. Caranya gimana Pak? Gampang caranya Pak. 200 kali Pak. Ya, ini 3,5 sampai 6. Coba dicari, nanti dicari. Caranya gini. Coba buka di handphone atau di sini. Ini ada koneksi. Ada. Koneksi internet ya. Coba buka Google, tulis engagement calculator rate. Bapak Ibu yang punya handphone silakan dipakai. Engagement calculator rate. Nanti disuruh banyak, ada planx.com, ada Inbit, ada TransKFR, ada analisa.io. Nah, itu pilih yang paling cepat aja, analisa.io. Engagement calculator rate. Nah. Kemudian cari yang analisa.io. Ada. Nah, klik. Masukkan akun Instagram Bapak Ibu. Kenapa? Ini cobaannya berapa? Ada analisa. Nah, coba diklik analisanya. Dia karena dia batasi, karena dia harus lebih berbayar. TransKFR juga nggak apa-apa. Cuma dia hanya bisa maksimal 3. Ya? Udah dapat? Nah, masukkan nama akunnya. Kayak gini contohnya nih.
Di atas, saya berharap nanti Bapak Ibu kalau ingin berpengaruh banget harus di atas 6%. Karena kalau di atas 6%, very high. Berapa? Berapa? Coba masukin Instagramnya Bu. Nah kita lihat, nih kita lihat. Gak usah khawatir Bu, saya ajarin strateginya. Ini private apa enggak? Kalau private nggak bisa. Lah bagaimana orang tahu kita aja nggak mau buka diri. Jangan buka diri. Jangan. Saya tunjukin. Ya. Area follower nggak banyak, 4 ribuan. Tapi hampir tiap hari nambah terus. Engagement dong. 9%. Jadi kalau Erika Saputra berkomentar, itu getar mahasiswa. Tuh, saya komen, saya upload, getar mereka. Saya pengaruhi mereka apa sih? Kenapa? Padahal saya jarang-jarang loh upload itu, karena alasan tertentu saja. Sekali aja. Tapi saya sering komen. Jadi kalau ada yang punya apa, saya sering komen. Nah, engagement itu kan berapa love, berapa komen, berapa nge-share dibagi jumlah follower. Kok akhirnya bisa sampai 9% gini? Oh, gini Pak. Selain sering komen, saya itu selama COVID-19 itu ngasih ujian UTS dan UAS itu nggak ada tertulis, nggak mau semua ujian live Instagram. Bikin acara, bikin posternya, silakan wawancarai siapa, asuh temanya, bikin YouTube-nya, bikin posternya, upload di masing-masing Instagram. Bayangkan 500 mahasiswa dengan tema yang berbeda-beda mengupload tema acara mereka. Mereka akan talkshow di jam ini besok. Setiap kali mereka mempublish, selalu meng-hashtag dan mention dari tulisannya. Setiap ada yang komen, walaupun bukan yang saya komen, selalu notifikasi terus. Nah anak-anak itu jangan oke lah, tidak UTS atau UAS ya, tugas. Daripada tugas kita kasih dalam bentuk nulis jawaban, langsung live Instagram. Masuk, muncul, SMP melihat, SMK Negeri Sudaiwo, sekarang Instagram brandingnya beda. Netizen dukung, apalagi di situ ada siswa yang influencer. Beda nanti mentionnya. Keren banget ya Sudaiwo. Wah, hits di media sosial. Siapa wakasih kesiswaannya? Wow. Ternyata begitu lah Bu. Ternyata Ustaz. Paham ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf nih, bahkan dengan punyanya universitas lebih tinggi. 32.000 kalau ada. Tapi balik lagi, kalau mereka tidak aktif, yang terjadi apa? Menurunkan engagement. Sekarang Instagramnya SMK Negeri 1 Sudaiwo Bantul, ketika mau posting, mereka komen. Mereka love kan? Begitu banyak siswa, berapa yang ngasih love? Itu menunjukkan reaksi mereka nggak ada. Itu aja, saudara. Tapi kalau mereka love, komen, kenapa mereka komen? Kok sekarang nggak pernah komen? Karena mereka pernah komen sama admin nggak dibalas. Ini terkaitnya memang Pak Humas lah, oke, dan timnya lah. Tapi nggak apa-apa kesiswaan mau mulai. Akhirnya dibalas sama admin. Apa komentar mereka? Tumben dibalas. Ya namanya netizen, suka-suka dia tuh. Ibu jangan susah sama netizen. Jangan yang nanti. Ibu nanti yang susah. Titiknya jadi 0. Iya kan? Nah, maaf. Wih, iya, karena dia 87.000 pembaginya 87.000 jadi 1,77% aja. Karena dia setiap posting mesti yang komen sedikit, mesti yang love sedikit. Love itu gratis loh Pak, tapi Bapak belum tentu ngasih love. Bapak punya teman gini, teman Bapak
Bapak kasih love, belum tentu. Gratis loh love itu, nggak ngaruh apa-apa. Bapak belum tentu. Hanya Bapak bilang, hanya postingan tertentu yang bisa dapat tanda cinta. Walaupun cinta itu gratis tandanya, tapi hanya orang-orang tertentu. Hanya dia. Private. Ya. Akhirnya di private. Mbak, jangan di sedikit private lagi. Enggak, justru ketika ada sesuatu yang negatif masuk ke kita menutup diri. Orang jadi multi persepsi. Justru saran saya adalah bagaimana cara kasih mereka konsumsi yang lebih hebat. Mbak, tunjukkan kalau Mbak itu tangguh. Oh, lagi pelatihan nih. Dia bikin pasti Mbak itu sibuk. Lagi bersama narasumber, lagi dengan wakasek siswaanku, lagi dengan acara teman-teman guru. Dia lihat, kok setelah putus dari saya, ini orang kok makin sibuk. Iya kan? Kok dia malah makin sibuk ya? Berarti jangan-jangan memang sedang putus dengan saya gitu. Tapi kalau enggak, malah menutup diri tuh kan? Coba. Gak ada artinya kan dia? Gak ada apa-apanya kan? Ketika setelah saya putuskan, gak ada berkembang. Alhamdulillah kan, gak akhirnya sama dia. Tapi kalau Mbak begitu hebat, apa yang terjadi? Menyesal dia. Kenapa sih aku putusin kamu gini? Jangan di private ya. Open aja. Tapi begitu open, ubah main. Tunjukin. Jangan saja di barengan kolaborasi, foto bareng, acara. Jangan statusnya hidup tanpamu ya begini. Lagu cemen, Garuda buah. Aktivitas semua isinya, aktivitas. Orang yang bukan banget. 10 mas. Ah, itu caranya. Jadi kata Dr. Deepak Chopra, Bapak Ibu sekalian, dalam bukunya Journey into Healing, optimisme itu penting. Kenapa? Dalam membangun karakter. Sehat bukan berarti tidak adanya penyakit, tapi sehat adalah bahagia dan rasa syukur dari dalam mengendap dalam waktu yang lama. Makanya orang yang pandai bersyukur itu Pak sehat, Pak, orang-orang tua kita sehat. Bapak juga sehat. Hanya nggak ada yang agak kurang tipis. Tapi sehat. Pakai tadi lampan dong. Langsung di open, nanti langsung bikin postingan banyak. Ya maka tak beritahu gitu. Jadi dalam hidup itu gini. Kenapa? Supaya bagus itu kita tuh harus lihat kita tuh mau yang mana gitu aja. Kalau kita itu semua melakukan hanya sekedar job, ya rutinitas toh. Ini skenario nya itu orang lain. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Kalau nggak apa-ngapain, nggak dioyak, nggak jalan. Kan ada itu orang kalau dimintai tolong atau disuruh itu langsung komentar. Wani piro, enek transportnya orang. Bukan makan siang Pak nih Pak. Pas mana Pak? Dia tanya nih. Pertanyaan saya dapat uang, buat apa? Bahagia kan? Enggak. Survive aja. Kenapa? Karena dia bekerja pakai mata. Ada uangnya jalan, nggak ada uangnya nggak jalan. Mas, bantuin dong, ngisi webinar gratis tapi siap, waktunya cocok, oke. Saya lagi gitu. Waktunya cocok, oke. Makanya orang kadang-kadang bilang gini, Mas, kamu nggak ngisi kemana-mana ya Mas? Selama Lebaran itu biasanya kan banyak kegiatan tuh Pak. Saya misalnya dalam setahun, misalnya gini, hitungan yang Bapak Ibu gini. Dalam setahun katakanlah sekian berkegiatan, maka kita mendapatkan apresiasi yang katakanlah baik. Banyak, misalnya 15 kegiatan atau 20 kegiatan. Oh, sebulan lu pindah dari SMK Sedayu terus habis perdagangan pindah kemana-mana. Dalam sebulan dapatlah sesuatu yang membuat kita bahagia. Di masa COVID, gak ada permintaan sama sekali. Semuanya diem.
Ini nggak minta, ini nggak ada kegiatan dan lain-lain. Lalu kita pikir, aduh rezeki saya. Semua diganti. Cukup hanya dengan 2 permintaan. Yang satu minta Danone Indonesia. Pak Erik minta tolong kita ada sawalan, Bapak bisa ngisi secara nasional. Vice President kita dari Malaysia juga ikut. Waktu Bapak mengisi 20 menit. Dan begitu mengisi 20 menit, apresiasinya sama dengan undangan 10 kali mengisi. Habis itu K24 telepon dokter Gideon Santoso dan Pak Erik, ini kita dari Pak Erik dulu keliling K24 kemana-mana kami Semarang ini saya kumpulkan K24 se-Indonesia 500 cabang. Pak Erik ngisi. Yang sekali ngisi itu sama seperti 10 kali ngisi tempat mana-mana. Hanya diminta waktu Bapak hanya 45 menit. Mohon maaf hanya 45 menit. Tapi 45 menit itu sama dengan 10 tempat mengisi. Cukup dikasih 2 kali. Sama seperti 20 kali. Jadi orang itu tidak bisa Pak untuk kayak gini. Jadi memang tidak bisa kemana-mana kita. Tapi sekarang akhirnya normal bisa kemana-mana, silaturahmi. Gitu aja. Barang siapa yang ingin diberkahi usianya. Iya. Diberkahi usianya. Betul nggak? Diberkahi rezekinya. Senang menjalin silaturahmi, termasuk acara kayak gini ini jadikan silaturahmi Pak. Salam Pak Hamid, Pak oh siap Pak. Kesedayu siap. Istri saya bilang berapa jam? Satu jam. Berapa perjalanan? 1 jam. Saya pernah ke SMK Kokap Pak. Pulang Progo. Kepala sekolahnya minta tolong. Saya pikir saya pede aja nyetir sendirian. Ternyata 2 SKS Bu ke sana itu. Dari Karasan. 2 SKS. 1,5 jam. Tapi ya karena kita senang, enjoy aja kan Pak. Jadi kalau kita hanya mikir dapat apa, capek kita nanti. Ternyata yang kita harapkan nggak dapat. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian, jangan mau-maunya mbak kayak gitu kamu nggak dapat apa-apa. Siapa bilang nggak dapat apa? Dapat, nggak dapat. Kata Prof. Quraish Shihab, saya pernah tulis di Republika, jangan pernah ukur rezeki dari banyaknya rupiah yang didapatkan. Karena bisa jadi yang Tuhan berikan, yang Allah berikan bukan jumlahnya, tapi keutamaannya. Apa itu? Contoh. Suatu ketika, saya kan biasa ngisi untuk teman-teman DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Suatu ketika sampailah saya di kantor pajak yang saya sudah pernah mengisi. Lalu begitu ketemu, kepala kantornya ngajak saya curhat. Mas, saya boleh ngobrol? Boleh. Tapi Mas Erik ini kita aja ya, private ya. Saya kenalkan teman-teman saya juga. Mas tahu nggak? Lulus kalau bekerja di sini itu kuliahnya cuma D1. Berapa gaji pertama? Saya bilang saya nggak tahu. Gaji pertamanya 8 juta rupiah 2014. Usia 19 tahun. Gak usah terlalu dipikirkan Ustaz. Saya mulai mikir, wow, 8 juta. Adik-adik kelas saya sebagai dosen Bapak Ibu, S1, S2 linear, S1-nya menggeh-menggeh, bahkan S2-nya menggeh-menggeh. Itu menyelesaikan tesis saja nggak mudah. Bahkan beberapa teman saya di UGM itu dan adik kelas saya di UGM bisa masuk UGM, nggak bisa keluar dari UGM. Bisa masuk tapi nggak keluar gitu loh Ustaz. Begitu mereka jadi dosen, berapa gaji yang mereka tawarkan? Yang ditawarkan kepada mereka ya upah standar minimum regional. Anda masih baru. Kalau sekarang katakanlah 3 juta, kalau dulu 2 juta, 2,5 juta. Itu aja. Nah, tapi yang menarik adalah begini, ini yang 8 juta, bahkan yang lebih-lebih lagi. Yang dia mau cerita adalah, ini 3 orang yang saya baru terima ini, per bulannya segitu. Tahu Pak Erik apa yang terjadi? Orang yang pertama, saldonya tiap bulan 0. Jadi 8 juta per bulan, 2014 itu nggak ada yang tersisa saldonya. 0. Gak usah terlalu dipikirkan, kok iso?
kedua lebih hebat. Minus 8 juta minus. Orang yang ketiga lebih dahsyat. Kredit mobil jas, angsuran 6 juta per bulan, nggak minta orang tuanya. Kenapa? Sementara yang standar minimum, regional, masih bisa nabung. Ya. Anaknya sakit, yang ini sakit bolak-balik di rumah sakit, habis ini yang sakit ya, begitu sakit datang ke apotek beli obat yang satu stripnya ya 8.000, 12.000, 20.000 sembuh. Ustadz belum sempat ketemu obat tablet, weda panas sembuh, kopi panas sembuh, air putih hangat sembuh. Coba Mbak ya es kopi susu gula aren lah yang ada di janji jiwa itu sembuh. Coba Serarifin keroan sembuh. Kok bisa sementara ini harus bolak-balik habis uangnya ini sembuh? Karena yang banyak ini tadi nggak diberikan keutamaan dari rezeki. Apa? Ketenangan batin. Banyak uangnya, nggak tenang batinnya. Coba. Kita duduk aja udah datang air mineral, udah datang snack, ada coffee break kan? Ada makan siang juga. Nah, nikmat apa lagi? Banyak uangnya. Loh, saya tuh udah pernah diuji coba, Ustaz. Saya fokus ke sini, bisa ya. Gampang sekali, Pak. Ini saya dulu tanya standar, berapa standar PDU? Standar saya kalau kementerian, saya dulu lagi bangga-bangganya kan, wah, berarti standar pakai Kementerian Keuangan standar nasional, lumayan ini. Saya tanya orang, saya bilang pakai standar itu. Tapi bagi saya lama-lama, siapa yang bikin standar? Sekarang tanya, pakai standar terserah, standar saya terserah yang undang. Standar PDU berapa? Standar saya terserah yang undang. Ya, undang siapa yang berapa? Ya, waktu itu habis mengisi acara di Jakarta, kantor pajak, tiba-tiba siang-siang kayak gini Pak, menjelang zuhur, istri saya telepon, Mas, masih di Jakarta? Mas, jadi pulang besok kan? Iya. Bisa nggak mampir ke butik? Bisa. Di mana lokasinya? Di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Oh ya, saya nginep di Panglima Polim. Teman saya bilang, oh dekat Mas, ayo kita ke sana. Nama butik itu adalah, ini bukan endorse. Nama butiknya Sisesa. S-I-S-A S-I-S-E-S-A. Itu aja. Itu nama anaknya, 3 itu. Yang punya ini anak-anaknya. Datang lah saya ke sana. Wanita-wanita hijabers memilih baju saya. Awalnya mantep aja, ternyata favorit juga nih baju ini. Begitu saya lihat jilbabnya, hijabnya saya lihat sampai ke sini kan, itu paling murah 1,5 juta. Terus saya lihat gamisnya yang terusan sampai ke bawah itu paling murah 3,5 juta. Jadi satu setting itu berarti 5 juta. Kalau istri saya minta 2, maka honor dari kantor pajak habis, bahkan tidak ada lagi yang tersisa. Mungkin bisa ngomong. Saya telepon nih, video call aja biar nanti ngobrol sama mbaknya ya. Mbak misi, iya, gimana? Boleh bantu saya nggak? Saya nggak tahu ukurannya, saya baru pertama sini. Istri saya mau nyari ukurannya kayak gini, Mbak boleh nggak video call sama istri saya? Saya oh ya boleh sih. Banyak jalan-jalan, saya cari sofa, saya duduk sambil introspeksi diri. Salah ya Allah. Ini kalau karena selama ini semahal-mahal dia minta jilbab itu paling mekanisme. Punyanya istrinya Mas Anu, saya sekian mereka.
Oh saya itu juga pernah bela-belain nungguin dia di Beringharjo nyari yang itu loh Ababil 310.000 itu. Oh saya juga pernah nemenin dia di situ. Kalau sekarang minta yang kayak gini. Ini inspirasi dari siapa ini? Mesti media sosial. Gak mungkin ketemu langsung. Medsos mesti. Tungguin. Sambil menghela nafas panjang-panjang. Akhirnya setelah 1 SKS, lama mbaknya mau datang. Bapak, ya begini Pak. Lagi coba. Ukuran yang diinginkan ibu ini gak ada. Jangan ngomong gitu. Sabar. Ada namanya teknik komunikasi. Nah ini lagi video call. Oh alhamdulillah. Tidak jawab, oh jadi gitu ya. Alhamdulillah, oh jadi gitu. Ya bisa. Tenang. Mbak, nggak dilihat lagi di store atau di mana gitu. Udah sampai Jakarta. Karena di Jogja dulu belum ada. Sekarang ada di depannya Cardena. Sesekali mampir aja untuk menenangkan pikiran. Nah, Mbak, boleh foto nggak? Foto aja. Nggak usah lagi, foto aja. Upload, mesti naik. Engagement naik. Karena si sisa lovers mesti ngikuti Anda. Dan mantan Anda mesti, kok dia jadi sisa lovers? Dia pasti menyesal nanti. Sama siapa dia? Kok jadi beda? Gak ada. Coba di reseller ada selisihnya 1 juta. Gimana dia? Bunda gimana? Apa kata istri saya? Ya udahlah mas, minta nomornya aja, nanti kalau ada info biar dikabari sebulan 3 bulan gak apa-apa. Yang penting mas sudah berusaha.